Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan dalam penggunaan Epidata. Hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam penggunaan Epidata yaitu kita harus membuat template-nya terlebih dahulu. Untuk membuat template ini, maka kita menggunakan menu Define Data. Nah, di dalam menu ini sudah ada urutan penggunaannya. Yang pertama ada Define Data, kemudian ada menu Make Data File, kemudian ada menu Check, kemudian ada menu Enter Data, kemudian ada menu Dokumen, dan terakhir itu ada menu Export Data. Nah, untuk membuat template kuesioner itu harus menggunakan menu Define Data. Kemudian di sini ada dua pilihan, itu ada New Case, kemudian Open Case. Nah, Define Data ini berfungsi untuk membuat template struktur kuesioner beserta kolom jawaban dan simbol jawaban dan membuat nama variabel sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, template data ini akan tersimpan dengan ekstensi cache. Nah, di sini akan tersimpan dengan ekstensi cache secara otomatis. Nah, untuk langkah awal kita memilih menu Define Data, kemudian memilih New Case File. Nah, akan terbuka seperti ini. Ini adalah lembar kerja kita. Nah, disinilah kita akan membuat template kuesioner yang akan kita entrikan datanya. Di sini adalah nanti nama variabel-variabel yang ingin kita entrikan datanya. Nah, di sini kita sudah bisa mengetik apa saja variabel yang ingin kita isikan, misalnya nama, kemudian variabel umur, kemudian ada variabel jenis kelamin, kemudian bisa variabel pendidikan, ada variabel pekerjaan, kemudian ada variabel berat badan. Ini mungkin bisa saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah edit template-nya. Ini yang akan saya masukkan. Untuk kerapian nya itu sendiri teman-teman bisa membuat serapi mungkin. Ini tergantung teman-teman. Untuk variabelnya ini juga tergantung teman-teman. Nah, untuk nama variabelnya jika kita angka di awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini, maka nanti akan otomatis nama variabelnya ini akan berubah menjadi N1 umur gitu, N1 jenis gitu. Dia hanya bisa 10 digit angka atau huruf, tetapi untuk nama awalnya itu harus diawali dengan huruf gitu. Kalau kita angka di sini, sekali lagi saya sampaikan, maka nanti nama variabelnya itu akan otomatis berubah menjadi N1 umur, N2 jenis gitu. Tapi kalau kita mau nama variabelnya umur, jenis kelamin, nah untuk umur atau jenis kelamin ini bisa kita menggunakan kurung kurawal, yaitu seperti ini. Nah, kita bikin nama kurung kurawal. Walaupun di sini angka 1, nanti nama variabelnya itu tetap akan muncul adalah umur. Berarti umur ini yang akan menjadi nama variabel kita. Untuk jenis kelamin, nah di sini kan ada beberapa huruf ya, 1, 5,
Nah, ini adalah lebih dari 10 digit huruf. Nah, untuk lebih dari 10 digit huruf ini tidak bisa kita gunakan untuk menjadi nama variabel, dan syaratnya juga tidak boleh ada spasi. Nah, di sini kan ada spasi, kemudian berat badan ini juga spasi, berarti kita harus membuat nama variabel sendiri. Misalnya di sini kita bikin kurung kurawal jika, atau apapun yang ingin kita bikin untuk nama variabelnya. Nah, di sini saya samakan saja semuanya. Saya menggunakan kurung kurawal saja ya, teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan V, biar nanti sampai ke bawah itu nama variabelnya hampir sejenis. Tapi untuk nama variabel ini teman-teman bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting teman-teman harus mengikuti persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Nah, di sini saya pakai V01. Nah, misalnya nih variabel 01, kemudian ini V02 kurung kurawal. Nah, ini seterusnya saya akan membuatkan nama variabelnya pakai V03, V04 ya, teman-teman. Di sini saya percepatkan saja. Nah, di sini sudah saya ganti semua nama variabelnya menjadi V01, V02 sampai dengan V09. Oh, ada yang kurang. Oh ya, ada yang kurang di sini V07. Kita ganti dulu V07. Ini 8, 9, ini 10. Berarti sampai ke variabel 10. Nah, di sini untuk teman-teman bisa merapikannya sendiri. Nanti ini hanya sebagai contoh. Nah, untuk mengisi ini nanti supaya bisa kita mengentrikan data. Nah, di sini untuk umur, kalau kalau angka kita menggunakan pagar. Ini pagar berarti umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 9 tahun. Ini yang digitnya hanya untuk satu angka saja. Tapi kalau umurnya misalnya 12, 13, 30 berarti pagarnya 2 gitu. Berarti kalau umurnya 100 berarti pagarnya 3. Jadi pagarnya 3. Jadi jumlah pagar ini tergantung jumlah kategori umur yang akan kita buat gitu. Kalau anak-anak ada yang umurnya cuma hanya 1 tahun sampai 9 tahun yang akan kita teliti, berarti kita hanya perlu memakai pagar 1. Tapi kalau untuk lebih dari 9 tahun berarti kita bisa memakai pagar 2. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin ini karena pilihannya 1, 2, 1 dan 2, berarti kita hanya memakai nanti pagarnya 1 kali. Kita klik 1 atau klik 2. Kemudian untuk yang pendidikan sama, kita juga memakai pagar 1. Walaupun variabelnya banyak, tetapi dia hanya 1 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah 1 digit. Ini juga pagar 1. Nah, kalau yang untuk berat badan ini biasanya kan ada beberapa angka ya dan berkoma. Nah, misal salah satu contohnya itu berat badan orang ini 48,45 gitu. Berarti kan di sini ada 4 digit ya. Kemudian ada koma di sini. Berarti tata cara pembuatan kolom atau pengisiannya ini kita buatkan pagar-pagar titik pagar gitu. Nah, di sini kemudian kalau untuk nama tinggi badan berarti kan ada 3 nih, 3 digit, misal 156, berarti pagar kan 3 digit tuh, 156. Nah, titik berapa
berapa angka di belakang koma yang ingin kita ambil. Kalau 1 angka 1 pagar, kalau 2 angka 2 pagar. Kemudian kalau untuk merokok ini kan cuma 1 ya, 2 tidak. Jadi kita maunya kan hanya 1 pagar, nggak ada jawabannya 12 dan lain-lain gitu, dia hanya 1 dan 2. Kemudian yang untuk 8 ini juga 1 digit, ini juga 1 digit karena saya pakai sebagai contohnya 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali karena hitungannya minggu. Kemudian ini juga 1 digit. Nah, setelah ini yang kita lakukan, kita harus pilih make data file. Nah, di make data file ini ada preview data form. Dan ini untuk melihat apakah sudah muncul kolom-kolom yang kita buatkan tadi. Kita koreksi satu persatu. Kolom umur apakah sudah muncul, kolom jenis kelamin apakah sudah muncul. Kemudian pendidikan, pekerjaan sudah, berat badan, tinggi badan, merokok, aktivitas fisik sudah. Jadi sudah semua. Kalau sudah semua, kita pilih di bawah ini di pojok kiri, kita klik lagi di sini. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu make data file. Nah, di sini kita klik make data file, di mana make data file ini berfungsi untuk menjadikan file pada format cache menjadi rec. Ekstensinya rec ini digunakan untuk penginputan dan penyimpanan data. Nah, di sini kita klik yes. Selanjutnya tadi dari cache ini save stp katanya gitu, berubah oke, save. Nah, di sini akan menjadi rec, dari cache menjadi rec. Oke, kita bikin namanya terlebih dahulu, nama latihannya apa gitu kan, bisa sama juga dengan yang tadi. Oke, nah setelah ini kita close. Kita tidak bisa ke menu cek, jadi kita harus close terlebih dahulu. Nah, setelah kita close, kita pilih menu cek. Nah, dia akan otomatis muncul dari rec yang kita simpankan tadi, dari data rec yang kita simpankan tadi, dia akan otomatis muncul seperti ini. Kita tinggal open. Nah, di sini di menu cek ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses penginputan data dengan membuat fungsi kalkulasi atau logika sederhana. Nah, dengan memberikan cek yang benar diharapkan dapat memperkecil peluang kesalahan dalam penginputan data. Cek yang telah dibuat akan tersimpan dengan ekstensi CHK. Nah, jadi udah ada 3 foldernya, ada 3 ekstensinya tadi, ada cache, ada rec, dan terakhir itu ada CHK. Nah, di sini kita lihat nama variabel. Nah, nama variabelnya bisa teman-teman lihat di sini kan, V01, V02 sampai V10. Nah, V01 ini tadi adalah umur, V02 adalah jenis kelamin. Nah, ini yang saya maksudkan dengan nama variabel tadi. Jika teman-teman bikin kurung kerawalnya di umur, maka nanti di sininya ada umur, kemudian jenis kelamin, teman-teman nanti ada di sini jenis kelamin, tetapi jenis kelaminnya tidak bisa dispasikan tanpa spasi, dan dia hanya 10 digit saja. Nanti kalau jenis kelamin jadinya nanti jenis kelam jadinya gitu. Jadi di sini fungsinya apa? Nah, yang untuk nomor ini, yang pertama itu ada rank legal. Ini rank legal. Nah, rank legal ini berfungsi untuk membuat batasan nilai yang masuk. Misalnya jenis kelamin terdiri dari 1 dan 2, maka pada kotak rank diisi angka 1 sampai 2. Berarti kan di sini kalau untuk umur kan kita tidak ada ranknya ya, kecuali kita di umur hanya memakai umur 15 tahun sampai
60 tahun. Berarti yang bisa kita entrykan nanti itu hanya umur dari 15 tahun sampai dengan umur 60 tahun. Tapi kalau kita semua umur akan kita masukkan, kita tidak perlu mengisi rank ini. Anggap saja kita sekarang memasukkan semua umur. Nah, kemudian untuk jam ini adalah berfungsi untuk memudahkan proses entry data. Misalnya ada pengisian pertanyaan yang akan dilompati. Kemudian misalnya ini di pertanyaan yang aktivitas fisik yang V8. Nah, untuk pertanyaan V8 ini adalah pertanyaan lompatan. Kenapa saya mengatakan pertanyaan lompatan? Nah, aktivitas fisik jika dia menjawab 1, jika menjawab tidak aktif, berarti dia akan lanjut ke pertanyaan 10, kemudian aktif dia akan lanjut ke pertanyaan ke-9. Jadi sebenarnya di sini seharusnya untuk bacaan lanjut ke pertanyaan ini di atas ya, harusnya di sini lanjut tidak aktif lanjut ke pertanyaan 10. Harusnya seperti ini, ada kesalahan sedikit, mungkin teman-teman bisa maklumi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk pertanyaan lompatan ini seperti aktivitas fisik tidak aktif. Nah, harusnya di sini lanjut ke pertanyaan 10. Nah, ini dihapus saja 2 aktifnya. Jadi otomatis nanti kalau yang aktif lanjut ke pertanyaan 9, kemudian baru ke pertanyaan 10. Ini mungkin bisa dihilangkan ya kesalahan kecil ini. Nah, kemudian ada menu mouse enter. Nah, untuk mouse enter ini adalah berfungsi untuk memberitahu kepada pengentri bahwa data mana saja yang wajib untuk dimasukkan, misalnya nomor identitas dan variabel penting lainnya. Jangan semua variabel dibikin mouse enter karena akan menyulitkan proses entry. Nah, di mouse enter ini kenapa kita ini untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Misalnya nanti kita akan cobakan. Nah, untuk keterangan lainnya mungkin bisa teman-teman baca, lihat-lihat. Nah, di sini contohnya kita lihat umur. Kita tidak ada pertanyaan lompatan di sini, berarti nama center nih kita klik yes. Kenapa kita klik yes? Pada saat kita entry umur nanti, maka akan otomatis tombolnya itu kursornya pindah ke bagian bawah, kemudian akan pindah ke bagian bawah. Oke, kita save. Jangan lupa kita save. Di sini belum kita close ya. Kemudian kita klik ini lagi, jenis kelamin. Jenis kelamin ini kan ada 2 pilihan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Berarti di sini rank legalnya 1 sampai 2. Kemudian mouse-nya tetap kita yes, karena nanti dia akan kursornya otomatis berpindah sendiri ke bawah tanpa kita mengkliknya. Kemudian yes. Kemudian untuk pendidikan ya, pendidikan ada 5 ya, 1 sampai 5. Mas lagi yes, save. Kemudian pekerjaan 1 sampai berapa ya, 1 sampai 6, yes lagi biar otomatis. Di mouse enternya atau mouse enternya. Kemudian di pekerjaan sudah ya. Kemudian di berat badan ini kita emaskan saja untuk angkanya. Oke, kita ya emaskan saja atau emaskan saja. Kita yes. Untuk merokok ini berarti 1 sampai 2 karena jawabannya ada 1 sampai 2. Yes, save. Kemudian ada, nah ini adalah pertanyaan lompatan di V08 pada B08. Untuk pertanyaan lompatan ini jawabannya itu ada 2, 1 sampai 2. Kemudian di jamnya ini kita isi. Nah, tadi kan di sini ada kita ganti ya untuk jawabannya. Yang bacaan lanjut ke pertanyaan 10 ini adalah di yang tidak aktif.
Nah, di yang tidak aktif ini berarti 1 ini besar ke V ini yang dia baca 10 ini variabelnya adalah V10. Berarti V10, selanjutnya kita bikin 2 V untuk jawaban kedua, maka tetap lanjut ke 9 seperti itu. Nah, kemudian kita save. Salah. Di sini kenapa tidak bisa di save? Karena tidak ada 9 ya, berarti bukan 9 tapi V09. Nah, ini tidak boleh pakai tanda ini, seperti itu aja. Coba kita lihat lagi. Ini 1 besar dari V10. Jadi maksudnya kalau jawabannya 1 berarti lompat ke pertanyaan 10. Dia tidak mengisi pertanyaan 9 karena pertanyaan 9 ini akan diisikan oleh yang 2, yang jawaban 2. Kemudian 2 V09 dia akan mengisi lanjut ke V09 dan seterusnya sampai ke V010. Kita save. Kita save saja sampai di sini. Di sini nggak usah kita di sini kita isi juga nih. Di sini kita isi 1 sampai 2. Karena save nya nggak muncul, kita klik aja. Berarti kita save, kita close. Nah, ini udah selesai. Jadi menu ceknya sudah selesai kita lakukan. Lanjut ke enter data. Nah, enter data ini berfungsi untuk penginputan data. Sebaiknya dijalankan setelah program cek lengkap dan benar. Penginputan data dilakukan dengan memasukkan data yang ada pada kuesioner ke dalam template. Nah, di sini template kita sudah selesai semuanya kita lakukan. Barulah tahap penginputan data. Nah, di sini kita sudah bisa nih mengetik, mengisi apa yang ingin kita isikan. Kita bikin satu contoh aja, misalnya umurnya 45 tahun, dia kan udah otomatis nih ke bawah. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, jadi kita nggak perlu mengklik kursor lagi ya. Kemudian pendidikannya SMA, pekerjaannya swasta, berat badannya misalnya 56 40, jadi dia udah otomatis. Tinggi badannya 167 00. Nah, apakah dia merokok? Iya. Kemudian untuk aktivitas fisiknya, coba kita membuat pertanyaannya lompatan. Berarti aktivitas fisik, dia tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi otomatis untuk pertanyaan aktivitas fisik tadi dia otomatis melompat ke kolom 10. Lanjut ke diabetes mellitus, apakah dia ada riwayat penyakit DM ya atau tidak? Berarti tidak. Jadi dengan otomatis akan save secara otomatis. Nah, jika tombol save otomatis ini tidak muncul, berarti ada kesalahan di dalam pertanyaan loncatan atau yang lainnya. Kita save yang satu ini, kemudian kita enter lagi dengan responden yang kedua. Misalnya umurnya 50 tahun, jenis kelamin perempuan, 2, dia sebagai ibu rumah tangga, berat badannya 60, tinggi badannya berapa ya, 153 00. Kemudian apakah dia merokok? Tidak. Nah, misalnya dia melakukan aktivitas fisik, apakah dia melakukan aktivitas fisik
Ya, nah jadi kalau kita klik 2 aktif, berarti dia akan lanjut ke pertanyaan 9, berapa kali dalam seminggu. Jadi misalnya hanya 1 kali dalam seminggu, kemudian lanjut ke pertanyaan 10, apakah dia riwayat DM? Iya, 1. Nah, dia akan tersave otomatis. Nah, itu contohnya ini kita bisa lihat di bawah ini sudah ada 2 data yang kita entrykan. Kita closekan saja. Kemudian di sini sudah di menu enter data, kemudian di tahap kelima yaitu tentang dokumen. Nah, dokumen ini berfungsi untuk melihat struktur variabel, struktur data yang telah di-entry, tabulasi data yang telah di-entry, dan validasi data. Nah, coba kita lihat di sini view data. Oke, dia akan otomatis muncul seperti ini. Nah, di sini adalah data yang kita entrykan tadi ini, nomor respondennya 1, 2, kemudian V1, V2 sampai 10. V1 tadi adalah umur, jenis kelamin. Ini adalah yang nama variabel yang saya katakan tadi. Di sini adalah bisa kita lihat apa saja yang kita inputkan. Nah, untuk dokumen, misalnya ada data yang kurang, kita bisa melihat di sini, atau ada data yang tidak terisi, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk V9 ini adalah pertanyaan lompatan, jadi dia kosong. Yang ini kita closekan saja untuk menu dokumen. Kita lanjut ke menu terakhir, yaitu menu ekspor data. Nah, untuk ekspor data ini berfungsi untuk merubah file dalam format Epidata ke berbagai format sesuai yang disediakan di program Epidata. Misalnya kita pakai teks, kemudian the best, kemudian ada Excel, Stata, SPSS, SAS. Nah, di sini adalah ingin kita ekspor ke data yang mana gitu, atau format data yang mana. Nah, salah satu contohnya kita contoh ekspor ke Excel saja ya, yang lebih murah. Nah, ini akan otomatis muncul tampilan seperti ini, kemudian open. Nah, di sini mau select file, mau semua filenya yang kita eksporkan atau hanya sebagian variabel aja. Di sini saya tinggal klik mau iya atau enggaknya. Di sini saya contohkan semua filenya yang akan kita eksporkan ke Excel. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, klik OK. Nah, data kita sudah tersimpan. Nah, tadi saya menyimpan data ini di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini adalah hasil dari Epidata yang kita jalankan tadi. Yang pertama itu kan ada menu case. Menu case ini tadi dari define data, kemudian muncul menu rec, dan diceknya muncul yang CHK. Kemudian ini adalah di bagian ekspor. Nah, ini hasil dari entryan data kita tadi. Ini ada 2. Nah, ini sudah selesai. Sekian untuk menu-menu ini. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di panduan-panduan yang lainnya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.